Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Al-Muhyi Shidik NPM 2041030153. Periode Manajemen Dakwah kelas C. 1. Kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia semakin berkembang dan ini ditandai juga dengan semakin pesatnya peradaban bangsa. Hubungan peradaban dan bahasa itu jelas sungguh erat. Peradaban bangsa bisa berkembang dengan adanya suatu bahasa yang mendasarinya. Nomor 2. Sifat bahasa yang unik dan universal. Keunikan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tergolong unik karena sifatnya yang sangat dinamis dan fleksibel. Bahasa Indonesia juga mudah dipelajari karena tidak tergantung pada waktu atau tenses atau jenis kelamin atau gender. Sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab, dan Jerman. Kata-kata dalam bahasa Indonesia juga diucapkan persis jika huruf-huruf dalam kata itu dieja. Misalnya kata warna akan tetapi diucapkan seperti jika mengejanya W-A-R-N-A. Bahasa itu universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya adalah ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi, vokal, konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan-satuan yang bermakna, baik berupa leksikon, phrase, klausa, kalimat, dan wacana. Nomor 3. 3 macam proses pembentukan kata. Berdasarkan proses morfologi. A. Aplikasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contoh, ke plus dingin plus an sama dengan kedinginan. B. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang setahun bahasa, baik contoh keseluruhan maupun sebagian. Contoh, perjalanan menjadi berjalan-jalan. C. Komposisi atau kemajemukan atau perpaduan adalah menggabungkan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata. Contoh, mata plus pelajaran sama dengan mata pelajaran. 4. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya ada 3, yaitu I, au, dan oi. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Misalnya pada kata Geisler atau survei. Penggunaan huruf tebal dan EYD berfungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema. Dalam kamus dalam EBI fungsi ketiga dihapus. Nomor 5. Kaidah-kaidah pada unsur serapan. 1. Kualitas diserap diserap dari kata asing, quality. Penyesuaian dilakukan dengan mengubah TY menjadi tas. 2. Ekstrim. Diserap dari kata asing, ekstrim. Penyesuaian dilakukan dengan mengubah X menjadi KS. Penjelasannya, serapan adalah kata atau rangkaian kata yang diambil dari bahasa asing. Kata ini kemudian dijadikan kosakata bahasa Indonesia setelah melalui proses penyesuaian. Contoh unsur serapan lainnya adalah modifikasi dan insekta. 6. 3 macam proses pembentukan kata. 1. Aplikasi adalah proses pembentukan kata dengan menambah imbuhan. 2. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. 3. Komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah menggabungkan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata. 7. Perbaikan kalimat menjadi kalimat efektif. Presiden meresmikan acara beliau menyampaikan pidato di mimbar.
2. Tujuan utama politik adalah kesejahteraan sedangkan praktiknya adalah persoalan perebutan kekuasaan. 3. Pertanian, menanam dan memanen padi. 4. Mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan demi perjuangan bangsa yang baik, mampu menyejahterakan masyarakatnya. Indonesia yang merdeka di tahun 1945 menganut sistem pemerintahan demokrasi. Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, masih banyak masyarakat di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 5. Konflik dan pertikaian membuat suasana di antara pihak menjadi tidak kondusif, membuat mereka merugi baik secara psikis maupun material. Penjelasan agar menjadi kalimat yang efektif, hilangkan salah satu kata tersebut. Nomor 8. Kembangkan menjadi sebuah alinea kalimat-kalimat topik di bawah ini. A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Teknologi informasi semakin maju sehingga mengakibatkan banyak perubahan keseharian hidup masyarakat. B. Pendidikan anak usia sangat penting dalam pembentukan si kecil. Lakukan resiliensi pada anak untuk melihat karakter anak menghadapi masa depan. C. Seperti yang kita lihat saat ini, tayangan televisi dapat berdampak buruk untuk anak-anak, khususnya pada perkembangan psikologis anak. D. Keluarga merupakan hal yang paling penting mendasar di sebuah keluarga. Kita bisa membentuk sebuah arena pendidikan paling pertama dan utama yang menumbuhkan kepribadian perkembangan anak. Nomor 9. Hakikat karya ilmiah. A. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku serta mendukung oleh fakta, teori, dan atau pembuktian empirik. B. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu untuk menyampaikan gagasan. C. Sedangkan karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarkan ilmu pengetahuan. 10. Persamaan dan pembedaan yang terdapat pada karya ilmiah dan karya ilmiah populer. A. Karya ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. B. Sedangkan karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan huruf dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau tim. C. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral atau objektif. B. C. D. Perbedaan pada karya ilmiah bersifat harus diterima dan dapat dimaknai menggunakan kalimat efektif. Bahasa baku, contohnya makalah, skripsi, tesis, disertai dengan jurnal penelitian. E. Bahasa yang tidak baku, topik sering dikatakan dengan masalah di sekitarnya, tidak memiliki struktur yang lengkap. Sekian jawaban UAS Bahasa Indonesia saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.